gagal dalam proses belajar. Dari kegagalan itu kita bisa dapat pelajaran yang lebih banyak dan tahu di mana kapasitas kita akan ditingkatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UM Metro Podcast, podcastnya Generasi Sukses. Tempat di mana obrolan seru dan inspirasi segar selalu hadir untuk kamu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Risa Nursela yang akan menemani bincang-bincang di episode seru kali ini. Tentunya dengan tema yang luar biasa, dengan narasumber yang luar biasa juga. Kali ini kita akan membahas hacks atau tips-tips jitu lolos pendanaan PPK Ormawa. Oke, kita bersama narasumber yang luar biasa. Selamat datang, Kak. Ya, selamat datang, Kak. Boleh dong disapa dulu teman-teman Sivika yang ada di rumah. Halo teman-teman Sivika, perkenalkan aku Yovika Lestari dari Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling atau Guidance and Counseling Community GCC di angkatan 2021. Oke. Jadi kita bersama Kak Yovika akan membahas nih trik-trik jitu bagaimana supaya proposal kita nanti akan lolos pendanaan tentunya. Oke. Kak. Sebenarnya apa sih Kak PPK Ormawa, boleh dijelasin ke teman-teman sih kayak ada di rumah. Jadi untuk program PPK Ormawa atau program peningkatan kapasitas organisasi mahasiswa ini adalah salah satu program dari Kemendikbud yang dimana implementasi dari program ini adalah pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat itu sendiri. Terus dengan tujuan selain meningkatkan kapasitas organisasi itu sendiri, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana program-program yang kita laksanakan itu dilaksanakan. Sebenarnya nih Kak, PPK Ormawa sama PKM nih ya yang sering kita tahu ya teman-teman Sivika ya, itu apa bedanya sih Kak? Jadi untuk PKM sebenarnya sama-sama untuk pengabdian ya, dengan beberapa topik masing-masing sudah ditentukan. Tapi untuk PKM sendiri itu umum untuk semua boleh ikut dalam melaksanakan program tersebut. Dan untuk PPK Ormawa sendiri ini kayak khusus untuk teman-teman yang berkecimpung di organisasi seperti itu. Oke, itu ya teman-teman Sivika. Jadi PKM itu ranahnya umum untuk semua mahasiswa, tetapi kalau PPK Ormawa itu khusus untuk yang aktif di organisasi gitu Kak ya. Oke Kak, untuk bisa lolos nih Kak, itu kan pasti yang paling pertama itu kan proposal ya Kak. Betul. Dari proposal sendiri ada nggak sih Kak trik atau mungkin sesuatu yang stand out yang menarik perhatian reviewer yang perlu kita perhatikan gitu? Untuk proposal sendiri semua bagian dari proposal itu memang harus diperhatikan ya, mulai dari ringkasan, terus kemudian pendanaan, jadwal, bahkan ada lampiran-lampiran yang memang harus kita siapkan gitu. Tapi untuk poin yang paling penting mungkin di bagian indikator keberhasilan. Jadi di dalam proposal itu kita mencantumkan nih indikator-indikator keberhasilan yang nantinya akan kita capai gitu. Dengan menyebutkan indikator-indikator keberhasilan itu, reviewers mungkin mempertimbangkan kelolosan proposal kita itu sendiri. Oke Kak, jadi ketika kita join ke PPK Ormawa sendiri tadi kan Kak ya, atau pasti kita ada keuntungan yang kita dapat nih. Selain trik yang akan kita bahas itu mengenai pendanaan nih, kira-kira apa aja sih Kak manfaat yang bisa kita peroleh ikut PPK Ormawa? Untuk manfaat dan keuntungan ke kita sendiri, mungkin dari perkuliahan nih kita dapat konversi dari SKS gitu sendiri. Jadi semisal di semester ini masih 20 hingga 24 SKS, mungkin kepotong separuh gitu, atau 8 sampai 10 kan lumayan untuk nggak ikut perkuliahan seperti itu. Apalagi waktu saya ikut itu di semester 7, jadi tidak usah mengikuti KKN dan PLP. Keuntungan yang kedua, kita bisa meningkatkan nih tentang leadership, keorganisasian, kemudian teamwork karena kita kan mengerjakan satu tim bareng-bareng seperti. Dan yang terakhir keuntungannya yaitu kita bisa ikut kegiatan yang namanya abdidaya atau seperti malam penganugerahan lah, dikasih penghargaan. Jadi untuk tim-tim yang lolos dari beberapa kategori, misal terbaik 1 sampai 4 itu bisa ikut kegiatan abdidaya seperti itu. Dan kegiatannya lumayan keren sih Kak ya. Ya boleh. Jadi itu tadi Kak ya, salah satu mungkin referensi bagi mahasiswa yang kiranya jenuh atau suntuk di perkuliahan ya, bisa ikut nih PPK Ormawa, terutama yang aktif di organisasi. Ini satu kesempatan Kak ya. Jadi biar nggak kayak kura-kura kayak kuliah rapat. Jadi ya, ternyata bisa lolos pendanaan dan tembus bisa sampai bisa lolos pendanaan dan tembus bisa sampai membanggakan organisasi itu sendiri begitu Kak ya.
Oke, dari pengalaman kakak sendiri nih, dari proposal yang sudah dibuat sendiri ya, ada nggak sih kak hal-hal yang sering diremehkan nih oleh teman-teman yang ketika menyusun proposal PPK ini kurang dianggap krusial ya, kurang dianggap penting gitu. Kira-kira tuh tanggapannya seperti itu gimana kak? Tanggapannya perlu diperhatikan juga ya, sebenarnya banyak salah satu indikator yang kurang diperhatikan sama teman-teman dalam menyusun proposal ini di bagian analisis kondisi dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Jadi jangan tiba-tiba kita nyusun proposal, oke, kita buat ini nanti kita terapin, padahal di masyarakat tersebut kita tahu butuh atau tidaknya seperti itu. Pernah sekali kita seperti itu, kayak kurang komunikasi dan observasi ke wilayahnya. Jadi kita kayak, wah ini gimana, mereka sudah lebih maju lah intinya kan, lebih maju yang dengan program yang kita tawarkan. Jadi itu PR sih buat kita. Kayak kemarin dari salah satu mitra kan KWT, ternyata di KWT tersebut sudah dalam pengemasannya sudah cukup bagus, jadi kita putar otak lagi buat ganti proker yang ada sih. Berarti yang perlu digarisbawahi analisis kondisi dan permasalahan. Betul sekali. Berarti kakak datang ke sana observasi gitu kak? Betul sekali. Observasi selain dengan mitranya, kita juga wawancara dengan dengan kepala desa, dengan perangkat-perangkat desa yang lain, sehingga kita tahu lebih dalam kondisi di lapangannya seperti apa. Seperti itu. Berarti kita bisa menganalisis nih kira-kira kebutuhan dari masyarakat di situ apa. Kalau boleh tahu nih kak, tempat pengabdiannya di mana? Kita di Desa Rejo Asri di Lampung Tengah. Rejo Asri di Lampung Tengah. Lumayan ya dari metro. Lumayan ya. Dan rata-rata domisilinya di metro kak ya? Betul sekali, domisilinya dari metro. Terus ada yang dari Probolinggo, ya mungkin sejam lebih ya. Lumayan ya tiap hari. Gitu. Kalau misalkan dari tim sendiri ada nggak sih yang berkeluh kesah mengenai penempatan gitu kan? Apalagi kita tahu kak penempatannya lumayan jauh ya gitu kan. Pernah nggak ada dari tim gitu? Untuk ngeluh pastinya ada, karena kita ber-15 itu cewek semua. Kendalanya ya. Wah nggak ada cowoknya, terus perjalanannya juga jauh, nanti takut di jalan tuh kenapa ada kendala gitu. Jadi terus waktu setelah lolos pendanaan tuh pun dari pihak kampus, waduh kalian ini jauh, dari keempat yang lolos kita yang paling jauh kan. Jadi aduh gimana kalian, mana cewek semua gitu kan. Betul. Takut ya udah nggak apa-apa, kita coba aja sampai selesai, dan alhamdulillahnya selesai sampai sekarang. Berarti cewek semua teman-teman Civika, kemudian tempatnya juga jauh, tapi selesai, tembus pendanaan dan sukses. Keren sekali ya, Masya Allah. Oke kak, dari faktor-faktor yang sudah kita bahas nih mengenai kelulusan proposal ya, lolosnya proposal, apakah ada pengalaman organisasi atau mungkin faktor-faktor penting nih kayak rekomendasi dari dosen ataupun yang lainnya untuk bisa lolos itu tersebut? Pengalaman organisasi sih yang paling penting ya, karena kalau teman-teman kita yang udah biasa ikut organisasi pasti udah biasa nih ngerjain proker dan deadline seperti itu. Betul sekali. Terus kemudian mungkin untuk komunikasi, komunikasi itu bukan hanya sekedar dari ketua tim ke anggota, tapi juga komunikasi dari tim ke dosen pendamping, bahkan ke perguruan tinggi seperti itu. Dan yang terakhir mungkin dari biar kita lolos itu ada pendampingan dari perguruan tinggi itu sendiri, dan alhamdulillahnya di UM Metro didampingi hingga selesai. Jadi tidak kayak cuma oke, kalian buat proposal, kita review, terus kita upload dan kalian lulus terus sudah gitu, tapi benar-benar didampingi kan. Jadi setiap bulannya setelah melakukan program, kita ada namanya kayak evaluasi. Setiap bulannya ada beberapa program yang ini kalian udah belum sih dikerjain, seperti itu. Kalau belum ya, Kak, ya? Betul sekali. Terus itu sih yang didampingi setiap ada proker. Ngomong-ngomong nih kak, kan timnya kan perempuan semua. Betul. Tentunya ada dosen pembimbing atau pendamping yang selalu berada di balik layar nih. Boleh dong di-spill siapa sih dosennya? Jadi dosen pendamping kita ada Bapak Irfan Musni, MPSI psikolog. Tentu yang sekarang jadi kaprodi kita sendiri dari BK. Semoga nonton ya kak ya seri ini. Pak Irfan. Terima kasih ya Bapak ya sudah mendampingi sampai lolos pendanaan gitu. Kemudian kak, proposal sudah lolos seleksi tahap awal nih, tapi kan ada tuh bagian presentasi ya. Betul sekali. Nanti ada reviewer yang melihat presentasi. Ada nggak sih kak trik-trik atau tips ketika berpresentasi itu seperti apa yang baik dan benar gitu?
Untuk tipsnya ya kita harus paham tentang proposal kita, apa saja yang program-program yang akan kita laksanakan, karena tim reviewers taunya kalian fix nih pakai program ini yang dan harus berhasil seperti itu. Yang kedua, kita ada pembagian tugas, karena presentasi itu kan nggak cuma satu orang atau ketua timnya aja kan. Jadi ada tiga yang harus presentasi. Itu sebenarnya kita milih sendiri untuk presentasi, untuk satu orang presentasi dan 2 orang itu membantu waktu tanya jawab. Tapi untuk supaya kita dapat maksimal, jadi kita dibagi, semisal ada 10 atau 15 slide, kita dibagi 3 seperti itu. Jadi untuk tanya jawab pun kita lancar, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sejauh ini nih Kak, strategi yang Kakak gunain ketika presentasi itu seperti apa? Maksudnya prepare-nya apa aja, kemudian bagaimana sih tahap-tahap penyampaian proposal itu sendiri supaya bisa langsung tetap langsung ke poin-poin yang penting nih gitu. Jadi ada pendampingan juga nih dari kampus. Jadi waktu kita mau wawancara, ada namanya pelatihan untuk menguatkan gitu jadi untuk dari tim kampus ini kan seolah-olah jadi reviewers gitu. Untuk kita presentasi dengan adanya waktu kurang lebih ada 10 menit untuk menyiapkan simulasi. Betul sekali, simulasi. Simulasi teman-teman Sivika itu tadi. Jadi jangan khawatir teman-teman Sivika di rumah, kalau mau mencoba, dosen-dosen kita di UM Metro ini sangat support sekali. Betul sekali. Dengan program-program MBKM, PPK Ormawa, PKM ataupun yang lainnya teman-teman Sivika. Gitu ya. Dari strategi yang kita bahas tadi Kak, boleh dong kasih 3 tips penting nih untuk teman-teman Sivika yang ada di rumah. 3 ya. Yang pertama pasti harus proposal. Dari proposal itu harus ada data dan solusi yang jelas dari permasalahan-permasalahan yang akan diangkat. Yang kedua mungkin kerjasama dan komunikasi antar anggota, antar himpunan, karena perlu komunikasi juga antara himpunan yang lain. Kan ada beberapa juga yang lolos, itu juga harus komunikasi. Terus komunikasi dengan minta konsultasi juga ke dosen pendamping, juga ke kampus juga sih sebenarnya. Jadi tidak ada miskomunikasi, bahkan dengan mitra pun seperti itu. Berarti tanggapan dari mitra sendiri juga baik ya Kak? Ya? Alhamdulillah baik, mereka seneng banget ya. Gimana nih Kak, kan ini kan satu tim kan perempuan semua ya Kak ya. Pernah nggak ada permasalahan internal nih dari tim sendiri ketika pelaksanaan PPK Ormawa sendiri? Nggak ada sih Kak, kayak alhamdulillah kita jadi terjadwal untuk kita kan melaksanakan nggak 1 minggu itu full, tapi ada setiap hari Kamis hingga Minggu kita melaksanakan program di sana, dan itu sebelum hari Kamis kita udah nyusunin jadwal. Jadi hari Kamis kita mau ngapain, sampai Minggu kita mau ngapain. Jadi alhamdulillah kita nggak ada miskomunikasi. Terus permasalahan internal pun mungkin jarang sih, nggak ada. Oke, begitu ya. Kok tanggapan dari masyarakat sendiri seperti apa Kak? Untuk masyarakat yang menjadi mitra ya, alhamdulillah senang. Di sekolah kan waktu itu kita ada di SD, di lansia, terus di KWT dan TPA, dan apresiasi mereka luar biasa sih, kayak senang, wah terima kasih gitu. Ya, betul sekali. Yang paling berkesan nih Kak dari masyarakat yang menerima atau mengapresiasi nih kedatangan teman-teman dari BK ini? Yang terkesan itu waktu kita di kelompok lansia. Jadi waktu itu pas di bulan Agustus pasti ada dong lomba 17-an seperti itu kan. Dan di situ tuh kayak, wah kan lansia ya, usianya mungkin nggak muda lagi, tapi mereka kayak, Mbak ayo loh ngadain lomba gitu. Kita senang, mau ngadain lomba gimana kan, dengan kondisi mau ngadain lomba gimana kita. Kalau siang, Mbak malam aja lombanya gitu. Masya Allah. Jadi dan waktu malam mereka datang dengan bawa kayak, oke, kita ada nih buat kado gitu loh, kayak dengan budget sekian nanti kita tukar kado, dan sampai malam hingga kurang lebih waktu itu sampai jam 11 malam sih. Mereka sampai masih enjoy aja sih ya? Bener gitu. Sampai sekarang kayak kalau ke sana, ayo Mbak main lagi ke sini gitu. Iya betul. Di desa apa tadi Kak? Di Rejo Asri. Mungkin teman-teman dari Rejo Asri nonton ya, boleh disapa dulu deh. Terima kasih ya sudah menerima mahasiswa UM Metro jadi partner ya. Betul, di PPK Ormawa, dan tanggapnya juga sangat luar biasa sekali. Tantangan nih Kak, tantangan ketika di sana pernah nggak yang kayak sampai itu tuh bikin pusing mungkin ya, atau jadi trouble terbesar gitu ketika implementasi PPK di desa itu sendiri gitu?
Untuk mungkin di SD karena SD. anaknya saling iri gitu kan, kayak semisal kan iri. untuk minggu ini anak dari kelas 1 dan sampai kelas 3 gitu, dan otomatis anak kelas 4 sampai 6 itu kan nggak diajak. Nanti mereka iya kita nggak diajak gitu, kayak kita bingung mau jelasinnya. Ya sabarnya, nanti kita juga ada jadwal untuk kalian seperti itu. Jadi sus ngadepin anak-anak yang luar biasa, semangatnya juga mau untuk mengikuti program yang kita laksanakan di sana. Iya betul. Ngomong-ngomong nih ya masalah pendanaan, kalau boleh kasih tahu dong teman-teman Sivika ada di rumah, kira-kira tembus berapa? Apakah 1 digit, 2 digit, atau yang lain? Boleh disampaikan Kak. Untuk PPK Ormawa ini kan maksimalnya adalah 40 juta dan kita alhamdulillah sampailah 2 digit. Oh berapa Kak? Boleh disepil gak apa-apa? Boleh 30 sekian lah. 30 sekian ya. 1 motor Kak ya? Oke, 2 kayaknya. 2 ya? 2 bit. 2 bit. 2 bit mungkin. Jadi itu teman-teman Sivika ya, jangan pernah ragu ya, karena keuntungannya selain pendanaan ya, kita juga dapat rekognisi dari kampus ya. Dan kalau program kalian bagus, pasti kalian ikut Abdidaya. Event bergengsi Kak ya, betul sekali. Untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman Sivika Nika, boleh dong kasih semangat ke mereka yang ragu ataupun masih takut nih, kira-kira kayaknya bakal gagal deh, kayaknya aku nggak bakal bisa deh gitu. Boleh motivasinya. Untuk teman-teman yang masih ragu ini ya Kak, fun fact-nya Kak, kita satu tim 15 orang itu waktu menyusun proposal, kita sempat ragu kayak udah dapat setengah, kayak kita ngomong ke dosen pendamping kita kayak, Pak kita nggak lanjut deh, karena ngelihat dari teman-teman PPK organisasi lain tuh kayak udah beberapa kali lolos gitu, dan kita baru pertama kali gitu kan, kayak kita bingung mau ngapain. Pak kita mundur aja deh, nggak usah ikut lagi. Udah pesimis dulu. Oh iya udah pesimis dulu, pesimis dengan teman-teman, insecure lah sama proposal yang lain. Kata bapaknya cuma bilang, nggak apa-apa kalian coba aja dulu, masalah lolos enggaknya itu urusan belakangan, yang penting kalian bisa maju dulu gitu. Dan untuk teman-teman yang masih takut gagal ya, kayak wajar lah gagal dalam proses belajar. Dari kegagalan itu kita bisa dapat pelajarannya lebih banyak dan tahu di mana kapasitas kita akan ditingkatkan lagi. Iya betul sekali, itu tadi ya teman-teman Sivika ya. Bagaimana kita bisa melawan rasa takut. Betul. Iya Kak, betul, melawan rasa takut sih lebih tepatnya. Jadi jangan takut gagal gitu. Jadi fun fact-nya pernah merasa pesimis karena belum betul pernah. Sekali. Terus tiba-tiba dengan segenap keyakinan ya Kak betul, ternyata lolos. Betul. Dan didanai. Keren sekali sih ya teman-teman Sivika. Mungkin itu teman-teman Sivika ya, pembicaraan atau bincang-bincang kita bersama Kak Yovika Lestari ya. Mungkin kita akan bincang lagi dengan teman-teman Sivika dengan episode selanjutnya kayak dengan materi-materi yang luar biasa juga tentunya. Oke teman-teman Sivika, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.